Tuhan, saya Paujo kembali hadir membawakan inspirasi pada malam hari ini di penyiaran Minggu 10 Mei 2020. Ada 3 kisah inspirasi yang akan saya bagikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk sesi yang pertama saya akan bagikan satu inspirasi buat kita dengan judul Berat Sebuah Gelas. Berat Sebuah Gelas. Pendengar yang diberkati, sekali waktu seorang profesor psikolog masuk ruang kuliah untuk mata kuliah prinsip-prinsip manajemen stres dengan membawa segelas air. Ketika dia memulai dengan mengangkat segelas air tersebut tinggi-tinggi, segelas air, semua orang berharap akan ditanyai pertanyaan, gelas setengah kosong atau gelas setengah penuh, yang telah sering mereka dengar. Alih-alih dengan senyum di wajahnya, profesor bertanya, "Berapa berat gelas air yang saya genggam ini?" Siswanya meneriakan jawaban yang bervariasi hingga beberapa ratusan gram, sedekat mungkin dengan berat segelas air itu. Pendengar yang diberkati, sang profesor menjawab, "Dari sudut pandang saya, berat absolut gelas ini tidak masalah. Itu semua tergantung pada berapa lama saya memegangnya. Jika saya memegangnya 1 atau 2 menit, gelas ini cukup ringan. Jika saya memegangnya selama 1 jam, beratnya mungkin membuat lengan saya sedikit pegal. Jika saya memegangnya selama 1 hari penuh, lengan saya kemungkinan akan kram dan merasa benar-benar mati rasa dan lumpuh, memaksa saya untuk menjatuhkan gelas ke lantai. Dalam setiap kasus, berat gelas tidak berubah, tetapi semakin lama saya memegangnya, semakin berat rasanya bagi saya." Pendengar yang diberkati, sewaktu kelas mengangguk setuju, dia melanjutkan, "Tekanan dan kekhawatiran Anda dalam hidup sangat mirip dengan segelas air ini. Pikirkan hal-hal itu sebentar, maka tidak ada lagi yang terjadi. Pikirkan tentang hal-hal itu sedikit lebih lama, maka Anda mulai sedikit sakit. Pikirkan hal-hal itu sepanjang hari, maka Anda akan merasa benar-benar mati rasa dan lumpuh. Tidak dapat melakukan hal lain sampai Anda menjatuhkannya." Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, karenanya penting untuk diingat untuk melepaskan setiap stres dan kekhawatiran Anda. Apapun yang terjadi pada siang hari, setidaknya ketika malam hari tiba, letakkan semua beban Anda. Jangan membawanya sepanjang malam dan ke hari-hari berikutnya. Jika kita masih merasakan beratnya stres kemarin, itu pertanda kuat bahwa inilah saatnya untuk meletakkan gelas Anda. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Pendengar yang diberkati, kita tidak dapat menghindari beban hidup, tetapi kita memiliki pilihan, apakah kita membawanya dengan kekuatan kita sendiri, atau menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita yang telah berjanji untuk menanggung beban bersama kita
dan membuat beban kita ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Demikian inspirasi bagi kita untuk sesi yang pertama. Tuhan memberkati. Terus yang diberkati oleh Tuhan. Sesi kita yang kedua pada inspirasi malam di saat ini dengan judul 99 koin emas raja. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Alkisah hiduplah seorang raja yang sangat kaya, akan tetapi ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Meskipun memiliki banyak koin emas, di hari ke hari sang raja merasa hidupnya kian hampa. Repotnya, dia sendiri tak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Pendengar yang berkati, suatu pagi ketika bangun dari tidur, raja mendengar suara seseorang yang sedang bernyanyi. Karena penasaran, dia pun bergegas mendekati asal suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari salah seorang pelayan kerajaan yang sedang membersihkan ruangan. Pelayan itu terlihat sangat menikmati hidupnya. Dengan penasaran, sang raja bertanya, "Wahai pelayan, rahasia apa yang engkau miliki sehingga bisa begitu bahagia?" Pelayan itu pun menjawab, "Tuanku raja, hamba tidak memiliki apa-apa kecuali keluarga yang bahagia dan penuh syukur." Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, karena merasa penasaran dengan penuturan si pelayan, sang raja pun memanggil penasihat kerajaan yang bijaksana untuk dimintai saran. Sang penasihat berkata, "Yang mulia, saya yakin bahwa si pelayan itu belum masuk kelompok koin 99. Untuk menjelaskannya, mohon beri hamba koin emas sejumlah 99 keping." Nanti koin emas ini akan hamba masukkan ke dalam tas dan hamba letakkan di depan pintu rumah si pelayan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, singkat cerita, tas yang sudah berisi koin 99 itu kemudian diletakkan di depan rumah si pelayan. Sang raja sendiri dengan penasaran ingin tahu, ikut menantikan bagaimana kira-kira reaksi pelayan. Pendengar yang diberkati, pada saat si pelayan membuka pintu rumah, dia terkejut dan berteriak kegirangan karena menemukan tas besar berisi kepingan uang emas. Dengan tak sabar, si pelayan pun mulai menghitungnya. Ternyata hanya ada 99 keping uang emas, yang berarti tidak genap 100 keping. Lalu pelayan itu pun mencarinya ke seluruh penjuru istana. Tetapi sia-sia saja karena ia tetap tidak menemukannya. Jadi dia bertekad akan bekerja keras, lebih keras supaya dapat membeli satu lagi koin uang emas sehingga jumlah uang emasnya bisa genap menjadi 100. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, karena begitu fokus akan ambisi dan pekerjaannya, berbeda dengan hari-hari sebelumnya, si pelayan tak lagi bernyanyi dan bersiul gembira. Wajahnya terlihat begitu serius dan murung. Terlihat perubahan yang sangat drastis dalam diri si pelayan.
Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sang penasihat pun menjelaskan hal ini kepada raja. Tuanku, itu artinya pelayan itu telah bergabung dalam kelompok koin 99, yaitu mereka yang memiliki banyak hal tetapi merasa tidak bahagia. Mereka fokus bekerja untuk mengejar satu poin lagi supaya genap menjadi 100. Celakanya, dalam mengejar satu poin ini, mereka lupa pada hal-hal lainnya. Mereka kekurangan waktu tidur, kekurangan waktu untuk keluarga, untuk lingkungan, serta kekurangan waktu untuk kebahagiaan mereka sendiri. Terkadang dalam mengejar satu poin emas ini, mereka rela mencelakai orang lain. Itulah yang hamba maksud dengan kelompok koin 99 yang mulia. Pendengar yang berkati, wahai engkau penasihat yang bijak, sekarang aku memahami maksudmu, jawab sang raja. Mulai sekarang kuputuskan untuk menghargai setiap apapun yang aku miliki. Pendengar yang diberkati, mungkin perjalanan hidup kita tidaklah mudah. Begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Namun bukan berarti kita harus kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Kuncinya adalah bersyukur. Kita dapat bersyukur dalam segala hal dan segala keadaan apabila kita menjauhkan hati dan pikiran kita dari hal-hal negatif dan selalu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Dan ketika sadar bahwa kita tidak bergumul sendirian dalam menghadapi persoalan, karena ada Tuhan yang menyertai kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian inspirasi sesi kedua pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Pendengar yang berkati oleh Tuhan, kembali saya Paul Jo, inspirasi malam untuk sesi yang ketiga dengan judul Mendaki Gunung. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sekelompok orang sedang bersiap untuk mendaki sebuah gunung. Dalam pendakian tersebut, mereka harus menyiapkan dan membawa banyak barang, setidaknya barang-barang yang mereka butuhkan selama pendakian. Mereka pun memulai pendakian itu. Pendengar yang diberkati, hari pertama dilalui dengan sukacita. Tidak ada wajah lelah, namun yang terukir adalah wajah-wajah dengan semangat membara. Hari berikutnya, semangat mereka mulai memudar, bahkan keluhan-keluhan mulai terdengar. Pada hari ketiga, tanjakan mulai dirasa berat oleh mereka. Banyak batu-batu dan tebing-tebing terjal. Pendengar yang diberkati, mengapa gunung dipenuhi dengan batu-batu terjal seperti ini? Andaikan gunung ini tak ada batu-batu terjal, maka kita akan secepatnya sampai di puncak. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bisakah kau mendaki sebuah gunung yang tinggi? Atau bisakah kau mendaki sebuah gedung yang tinggi? Tentu saja tidak. Gedung kan dindingnya licin, terlebih lagi bila dipenuhi banyak kaca. Kau juga tidak akan bisa sampai di puncak jika gunung ini licin. Kau membutuhkan batu-batu ini sebagai pijakan yang akan membawamu ke puncak.
Pendengar yang diberkati, kita selalu menginginkan kehidupan yang mulus tanpa ada masalah. Kita menginginkan kehidupan yang selalu nyaman tanpa melewati rintangan. Saat kita tidak ingin melewati rintangan, maka kita tidak akan pernah sampai ke puncak. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hadapilah gunung-gunung kehidupanmu, dakilah gunung-gunung itu, dan pijaklah segala batu permasalahan itu. Setiap kali kamu mampu memijak batu itu, maka kualitas hidupmu pun semakin bertambah baik. Ketika kita melangkah bersama Yesus, maka kita pun juga harus bersiap menyambut kemenangan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur 27 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Demikian inspirasi pada malam hari ini. Saya Paul Jo, Tuhan memberkati.